Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu lagi dalam Sermon Pagi, dalam renungan pagi hari ini. Mari sama-sama kita mau belajar dan menundukkan hati di hadapan Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kau menyediakan bagi kami waktu untuk kami boleh mengucap syukur Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kiranya firman-Mu dan renungan yang singkat ini yang akan kami terima boleh menjadi rema bagi hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita membaca dulu satu ayat yang terambil dari Mazmur 42 ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Seringkali kita merasa hidup ini begitu berat, sementara kita melihat begitu banyak saudara kita bisa hidup dengan damai dan penuh berkat Tuhan. Banyak saudara kita di tengah keterpurukannya, kita melihat mereka tetap kuat dan tetap bisa mengucap syukur. Mengapa kita seringkali merasa tidak mampu seperti mereka, dan kita mengapa selalu merasa seperti berbeda dan sulit untuk kita melakukan hal yang sama seperti mereka? Saudaraku, pagi hari ini mari kita belajar sedikitnya ada 3 hal yang membuat hidup kita dapat merasakan hadirat Tuhan dan kita tetap bisa mengucap syukur dan menikmati Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang pertama, mengapa hidup kita terkadang tidak bisa menikmati berkat Tuhan? Yang pertama adalah karena satu, kita tidak mau mengucap syukur. Saudaraku, mengucap syukur ada sesuatu hal yang luar biasa yang bisa mengubah setiap kehidupan kita. Dan mengucap syukur bukanlah karena kondisi atau situasi, tapi mengucap syukur adalah perihal hati yang percaya bahwa Allah ada bersama dengan kita dan Allah bekerja dalam kehidupan kita. Kita melihat satu ayat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di ayat ini berkata bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala hal berbicara tentang begitu banyak permasalahan dan kehidupan kita. Tidak hanya masalah sakit, tapi juga masalah finansial, rumah tangga, kehidupan istri dengan suami, kehidupan orang tua dengan anak-anak. Dan segala macam, segala hal, segala aspek dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi di tengah-tengah aspek kehidupan kita, satu hal yang harus kita ingat. Tetaplah mengucap syukur dengan apa yang kita terima. Tadi yang pertama kita sudah mendengar bahwa seringkali kita tidak bisa mendapatkan berkat Tuhan karena kita tidak mau mengucap syukur. Poin yang kedua, mengapa kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan? Yang kedua, karena kita selalu berpikir buruk dan negatif. Seringkali kita tidak menyadari dalam kehidupan kita, dalam setiap permasalahan yang kita alami, kita selalu berpikir buruk dan negatif untuk masa depan kita sendiri. Kita tidak percaya bahwa kita punya kemampuan. Terkadang kita kehilangan pengharapan. Kita seringkali merasa putus asa. Kita merasa bahwa pencobaan yang datang kepada kita begitu berat, sehingga seringkali kita membaca firman Tuhan tapi kita tidak mengaminkannya. Terkadang kita bisa mengaminkannya, kita menghafal firman tapi kita tidak bisa melakukannya. Mengapa? Karena kita seringkali berpikir buruk dan negatif. Jadi hal ini kita harus mengubah pola pikir kita, pola hati kita, dan pola tindak kita. Ketiga hal ini harus kita rubah untuk kita selalu memikirkan yang benar. Kebenaran adalah firman Tuhan, dan firman Tuhan adalah Yesus itu sendiri. Mari kita baca di dalam Amsal 23 ayat 18. Di dalam ayat ini jelas tertera Tuhan berkata, karena masa depan sungguh ada dan pengharapanmu tidak akan hilang. Saudaraku, ini satu berita yang luar biasa, bahwa Tuhan menjamin, menggaranti bahwa masa depan kita tuh sungguh ada. Bahwa tidak ada satu orang pun yang terhubung dengan Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang menjadi anak Tuhan, yang percaya kepada Tuhan dan percaya dengan firman Tuhan dan melakukannya, dia kehilangan pengharapan dan tidak memiliki masa depan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, walau kenyataan yang kita hadapi adalah kenyataan yang pahit, walau dunia berkata kita tidak memiliki masa depan karena kita hidup susah saat ini, percayalah
kenyataan itu selalu kalah dengan yang namanya kebenaran firman Allah. Karena kebenaran selalu menang atas kenyataan. Untuk itu firman Tuhan menjamin bahwa masa depan kita sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi apapun yang jadi pengharapan kita, firman Tuhan berkata pengharapan itu tidak akan pernah hilang. Selama kita terhubung dengan Tuhan dengan baik. Selama kita mengerti akan firman Tuhan, percaya dan kita mau melakukannya. Semua selalu ada. Sehingga kita tidak lagi akan berpikir buruk dan negatif untuk kondisi dan kehidupan kita hari ini. Baik saudaraku, poin yang ketiga berbunyi, ya tadi poin yang pertama saya ulangi, poin pertama bahwa kita tidak bisa mengucap syukur. Lalu poin kedua, kita selalu berpikiran buruk dan negatif tentang hidup kita. Maka poin yang ketiga adalah memilih hidup di dalam dosa. Nah, mengapa seringkali kita tidak bisa merasakan damai sejahtera Tuhan? Mengapa seringkali kita tidak bisa merasakan kasih Tuhan? Karena kita memilih hidup di dalam dosa. Terkadang kita tidak menyadarinya, ya. Kita merasa hidup sudah benar, kita merasa hidup kita lurus. Alkitab mengatakan jalan yang kita pandang lurus, ujungnya adalah maut. Terkadang kita tidak bisa move on dari dosa kita. Kita tahu kita berjalan di tengah dosa, kita tidak berjalan di dalam firman Tuhan. Tapi terkadang kita tidak bisa keluar dari tempat itu karena kita merasa nyaman di area, di zona dosa tersebut. Ya, banyak orang-orang yang merasa hidupnya benar-benar memang sudah tidak bisa keluar dan sudah terpenjara, sehingga dia mengatakan, ini memang sudah takdir aku begini. Aku tidak bisa keluar, terlalu sulit. Saudaraku, apakah benar bahwa kita tidak bisa keluar? Apakah benar bahwa penjara dosa yang diikat oleh iblis terbelenggu atas hidup kita tidak bisa kita patahkan? Mari kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Firman Tuhan berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Jelas sekali firman Tuhan di sini mengatakan bahwa saudara dan saya, kita anak-anak Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan, kita adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Dan yang terpenting yang harus kita sadari bahwa kita sudah dipanggil oleh Tuhan keluar dari kegelapan. Bahwa kita sudah tidak adalah hidup di dalam lembah dosa. Karena Tuhan sudah membawa kita kepada terangnya yang ajaib. Untuk itu tidak ada alasan bahwa kita tidak bisa keluar dari masa lalu kita yang kelam. Kita tidak bisa lagi beralasan bahwa saya tidak bisa lagi membuka belenggu dosa. Karena kita punya kuasa untuk menghancurkan kuasa dosa. Kita punya kuasa untuk menginjak-injak si iblis. Kita tidak lagi hidup dengan apa kata dunia. Tapi kita hidup dengan apa kata firman Tuhan. Bahwa kita adalah umat pemenang yang lebih dari pemenang. Haleluya. Ketiga poin ini, ketiga hal ini, 1, 2, dan 3. Mari kita sama-sama hilangkan dalam kehidupan kita. Pandanglah Tuhan dan lihatlah Dia. Percaya kepada Tuhan, maka hidupmu akan berbahagia. Sebab berkat Tuhan tidak hanya untuk dilihat, tapi berkat Tuhan dikatakan juga untuk kita bisa kecap dan kita nikmati. Haleluya. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, biar pagi hari ini firman Tuhan membawa kita pada hidup yang berkemenangan. Kita sama-sama merenunginya sepanjang hidup kita. Dan kiranya kita bisa menjadi berkat sepanjang hari ini. Mari kita akhiri renungan kita pagi ini dengan kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan pagi hari ini Tuhan ampuni setiap kami. Jikalau kami ada di antara 3 poin tersebut Tuhan. Ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang tahu mengucap syukur. Ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti bahwa kami punya masa depan yang indah di dalam Engkau. Sebab Engkau Tuhan yang merancangkan hidup yang baik atas kami. Bukan rancangan kecelakaan. Terima kasih Tuhan, kalau kami juga Tuhan menyadari bahwa kami tidak lagi hidup di dalam dosa. Kami ada ciptaan yang baru yang sudah dibawa keluar dari kegelapan menuju terang yang benderang di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya kasih Engkau melingkupi setiap kami, memberkati kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, selamat melanjutkan aktivitas dan selamat menjadi berkat di dalam Kristus Yesus. God bless you.